Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4C Praktikum Mikrobiologi tahun 2020 yang beranggotakan Fairuz Afifah Ramadhani atau saya sendiri, Lesfida Alfiani, Atina Rahma, Putri Rezeki, Radita Triunika, Yoga Ruliansyah, dan Rahmi Novianti. Di video praktikum kali ini, kami akan melakukan percobaan tentang angka lempeng total, angka kapang kamir, dan uji potensi antibiotik serta menjelaskan materi tersebut. Uji cemaran kapang, hamir, dan aflatoksin. Kapang adalah fungi multiseluler yang mempunyai filamen. Filamen merupakan ciri khas morfologi kapang yang membedakan dengan hamir. Hamir adalah fungi multiseluler yang mikroskopik dan tidak membentuk percabangan permanen. Apabila satu sel mikroorganisme yang masih hidup ditumbuhkan pada media sesuai, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloninya dapat dilihat langsung dengan mata pada media yang digunakan setelah dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Menentukan pertumbuhan dan perkembangan kapang atau hamir dan aflatoksin setelah cuplikan diinokulasi pada media yang sesuai dan inkubasi pada suhu sekitar 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Uji potensi antibiotik. Antibiotik adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang pada konsentrasi rendah dapat memusnahkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Pengujian potensi antibiotik dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa kualitas dan mutu antibiotik yang digunakan dalam pengobatan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Prinsip penetapan potensi antibiotik dalam sediaan obat adalah membandingkan dosis larutan sediaan uji terhadap dosis larutan baku pembanding yang menghasilkan derajat hambatan yang sama pada mikroorganisme uji. Antibiotik digunakan untuk membasmi mikroba penyebab terjadinya infeksi. Pada dasarnya, suatu infeksi dapat ditangani oleh sistem pertahanan tubuh. Namun, ada kalanya sistem ini perlu ditunjang oleh penggunaan antibiotik. Antibiotik yang digunakan untuk membasmi mikroba penyebab infeksi pada manusia harus memiliki sifat toksisitas selektif. Artinya, antibiotik harus bersifat toksik untuk mikroba, tetapi relatif tidak toksik untuk hospes. Penentuan koefisien Penol. Koefisien Penol adalah bilangan pecahan yang menunjukkan perbandingan kekuatan daya bunuh dari disinfektan dibandingkan dengan kekuatan daya bunuh dari penol sebagai pembanding dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri yang sama dan waktu kontak yang sama. Membandingkan efektivitas suatu produk antimikroba dengan daya bunuh penol dalam kondisi uji yang sama. Disinfektan mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad renik seperti bakteri dan virus, juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Koefisien Penol menunjukkan perbandingan kekuatan daya bunuh dari disinfektan dibandingkan dengan kekuatan daya bunuh dari penol sebagai pembanding dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri yang sama dan waktu kontak yang sama. Langkah yang pertama yaitu buat pengenceran. Di wadah pertama itu masukkan 1 sendok makan air keran, lalu tambahkan 9 sendok air keran ke dalam wadah tersebut. Kemudian diaduk. Selanjutnya ambil wadah kosong berikutnya, lalu tambahkan 9 sendok makan air keran ke dalam wadah 2. Setelah itu ambil 1 sendok makan air dari wadah pertama, itu buat pengenceran yang kedua. Lalu taruh lagi 1 wadah kosong buat pengenceran yang ketiga. Sama seperti yang sebelumnya, masukkan 9 sendok air keran ke dalam wadah tersebut. Ambil 1 sendok makan dari wadah kedua, itu untuk pengenceran ketiga, lalu diaduk. Setelah itu dibuat pengenceran antibiotik. 1 tablet antibiotik digerus halus dan dimasukkan ke wadah. Lalu ambil 1 sendok makan air dari pengenceran pertama dan diaduk. Selanjutnya, antibiotik yang kedua dibuat sama seperti antibiotik pertama, lalu ditambahkan 5 ml air dan diaduk. Selanjutnya, pembuatan media dari tauge. Bahan yang digunakan antara lain 1 liter air, 30 gram gula, 1 bungkus agar, 300 gram tauge, pengenceran antibiotik pertama dan kedua, pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Langkah pertama, masukkan 300 gram tauge ke dalam panci. Tambahkan 1 liter air dan direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, tauge diambil dengan penyaring hingga hanya tersisa air rebusan. Selanjutnya, dalam posisi kompor mati,
masukkan 30 gram gula dan 1 bungkus agar. Dan direbus sampai mendidih lagi sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, ditunggu hingga dingin. Setelah media dingin, dimasukkan ke dalam cup kecil sebanyak 5 buah. Media dibagi sama rata pada tiap cup. Kemudian ditunggu hingga dingin. Selanjutnya dilakukan uji potensi antibiotik. Ambil 1 media tauge. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini antara lain antibiotik, agar-agar, gula, kentang, air aqua, dan air sumur. Langkah pertama yaitu pembuatan media PSA. Masukkan air dan kentang ke dalam panci, kemudian ditunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan air rebusan kentang ke dalam wadah, lalu tambahkan gula dan agar sambil diaduk-aduk. Selanjutnya, media dimasukkan ke dalam wadah sebanyak 5 buah dengan sama rata dan ditunggu hingga dingin. Langkah selanjutnya dilakukan pengenceran. Pengenceran pertama, masukkan 9 sendok makan air sumur dan 1 sendok makan air aqua untuk pengenceran 10 pangkat min 1. Lalu diaduk. Yang kedua, ditambahkan 1 sendok makan air dari pengenceran pertama untuk pengenceran 10 pangkat min 2, lalu diaduk. Untuk yang ketiga, ditambahkan 1 sendok makan air dari pengenceran kedua untuk pengenceran 10 pangkat min 3, lalu diaduk. Selanjutnya dilakukan uji ALT atau AKK. Pertama, ambil media PSA dan dikosongkan sebagai kontrol negatif. Kedua, ambil media PSA yang lain, lalu dioleskan dengan sampel pengenceran 10 pangkat min 2 secara merata. Ketiga, ambil media PSA yang lain, lalu dioleskan dengan sampel pengenceran 10 pangkat min 3 secara merata. Selanjutnya, untuk uji potensi antibiotik, ambil 1 media PSA, kemudian media dioleskan sampel pengenceran 10 pangkat min 1 secara merata. Selanjutnya, ambil 1 media PSA yang lain dan dioleskan dengan antibiotik dengan 5 ml air menggunakan cotton bud secara merata. Setelah itu, semua sampel diinkubasi pada suhu ruang dengan dimasukkan ke kardus gelap tanpa lampu di dalamnya selama 3 hari pengamatan. Inilah gambar dari hasil pengamatan. Pada video praktikum ini, kami menjelaskan tentang uji angka lempeng total, uji angka kapang khamir, dan uji potensi antibiotik. Angka lempeng total atau ALT dan angka kapang khamir atau AKK dihitung pada media tauge dan media PSA untuk mengetahui seberapa besar cemaran mikroba pada bahan yang digunakan untuk menguji. Hasil tersebut nantinya akan dinyatakan dalam satuan CFU per mili dan menentukan seberapa tercemarnya air. Uji ALT dan AKK dilakukan dengan pengenceran yang bertujuan untuk mempermudah perhitungan. Uji potensi antibiotik dilakukan untuk mengetahui seberapa resisten bakteri. Bakteri yang resisten terhadap antibiotik ditunjukkan dengan luas daerah yang diserap oleh antibiotik itu kecil. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long